warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai menulis praktik baik dan cerita tentang lingkungan. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fajri Naila Azahra sebagai moderator dan pembaca materi B, yaitu mengenai menimbang efektivitas penyajian data pada informasi lingkungan. Saya Adelia Embun membawakan materi penjelasan ulang instruksi kompleks. Perkenalkan, nama saya Haryanti Kusumaningrum dari absen 16. Saya membawakan materi menggunakan beragam informasi untuk mengambil keputusan. Perkenalkan, nama saya Kaja Syarifar Sudajaya dari absen 18. Di sini saya mendapatkan materi tentang menjelaskan cerita tentang lingkungan secara runtut. Perkenalkan, nama saya Aulia Dinati. Di sini saya mendapat materi menulis cerita pendek bertema lingkungan. Perkenalkan, nama saya Randy Bintang Putranto dari absen 29. Saya mendapat materi menulis indah dengan gaya bahasa. Perkenalkan, nama saya Arisanti Ramadhani dari nomor absen 24. Saya mendapatkan materi mengidentifikasi aplikasi perwataan, alur, dan situasi sosial kemasyarakatan dalam cerpen atau novel. Perkenalkan, nama saya Budian Safitri, saya dari absen 4. Saya mendapatkan materi yaitu video instruksi untuk edukasi lingkungan. Baik, kami akan mempresentasikan 8 subbab yang terdapat pada materi bab 6. Untuk menghemat waktu, mari kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Materi A tentang menjelaskan ulang instruksi yang kompleks dan yang akan disampaikan oleh Adelia Embun. Kepada Adelia, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan ulang instruksi kompleks. Mengapa kegiatan ini dilakukan? Kerusakan lingkungan seperti penumpukan sampah, plastik, polusi udara, dan hilangnya ruang hijau sudah pada tahap mengkhawatirkan. Pembangunan manusia yang tidak berwawasan lingkungan mengancam kelangsungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan aksi nyata terutama dari generasi muda untuk mengubah kebiasaan buruk. Mulai dari memilah sampah hingga menghemat energi, hingga menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Apa yang harus Proyek ini bertema manajemen pengelolaan lingkungan berbasis aksi. Proyek ramah lingkungan. Fokus materinya meliputi identifikasi sampah, membedakan sampah organik, anorganik, dan B3, bahan berbahaya dan beracun. Konsep 3R, reduce, mengurangi, terus menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang sampah jadi barang bernilai ekonomis atau konservasi energi dan air. Langkah langkah menghemat penggunaan listrik dan air di lingkungan sekolah atau penanaman dan perawatan teknik menanam pohon atau berkebun. Contoh instruksi yaitu berikut adalah contoh instruksi proyek pembuatan kompos dan bahan sampah kompos. Langkah 1, analisis perencanaan. Pertama, siswa diminta mengamati jenis sampah yang paling banyak dihasilkan di kelas selama 3 hari. Kedua, siswa membentuk kelompok dan menyusun rencana pemilihan sampah. Langkah 2, pelaksanaan atau tindakan. Setiap kelas menyediakan 3 tempat sampah berbeda, organik, plastik, dan kertas. Sampah plastik atau kertas yang layak dijual dibawa ke bank sampah sekolah. Sampah organik, sisa makanan atau daun diolah menjadi kompos menggunakan komposter sederhana.
Langkah ketiga, edukasi dan kampanye. Kelompok membuat poster kampanye anti sampah plastik dan menempelkan di area kantin. Langkah keempat, evaluasi. Siswa menyusun laporan singkat mengenai volume sampah yang berhasil dikurangi dan hasil kompos yang didapat. Dengan urutan ini, instruksi kompleks menjadi lebih mudah dipahami dan dilaksanakan secara terstruktur, mulai dari memahami urgensinya, menguasai konsep dasarnya, hingga melakukan tindakannya. Untuk materi yang saya bawakan cukup sekian. Ada yang ditanyakan? Baik, saya perkenalkan, nama saya Gajah Syarifar. Saya izin bertanya. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, mengapa generasi muda menjadi sasaran utama dalam aksi nyata penyelamatan lingkungan? Terima kasih. Oke, generasi muda memegang peran kunci karena mereka adalah pewaris ekosistem di masa depan. Mengingat kerusakan lingkungan seperti polusi dan hilangnya ruang hijau sudah mencapai tahap mengkhawatirkan, generasi muda perlu mengubah kebiasaan buruk sejak dini, seperti memilah sampah dan menghemat energi, untuk memastikan kelangsungan hidup dan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, izin bertanya, saya Aulia Nanti. Coba jelaskan perbedaan mendasar antara konsep reusable dan reusable dalam prinsip 3R serta berikan contoh aplikasi berdasarkan materi tersebut. Terima kasih. Reuse adalah menggunakan kembali barang yang masih layak pakai tanpa mengubah bentuk aslinya secara drastis. Sedangkan recycle adalah mendaur ulang sampah menjadi barang baru yang memiliki nilai ekonomi atau seni. Contohnya menggunakan botol bekas untuk wadah air minum atau mengolah sisa makanan menjadi kompos. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Adelia atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi B tentang menimbang efektivitas penyajian data pada informasi lingkungan yang akan saya bacakan langsung. Baik, menimbang efektivitas penyajian data pada informasi lingkungan. Latar belakang, mengapa penyajian data lingkungan itu penting? Yang pertama, perubahan cepat dan dampak nyata. Perubahan lingkungan yang cepat memerlukan informasi yang akurat dan dijelaskan jelas agar respon untuk kebijakan apapun. Kemudian yang kedua itu data kompleks dan membutuhkan struktur. Data lingkungan sering kompleks atau ruang waktu. Penyajian sistematis diperlukan untuk pemanfaatan efektif. Ketiga, mendukung keputusan dan partisipasi. Penyajian yang komunikatif meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam isu lingkungan. Apa itu penyajian data? Penyajian data adalah proses pengorganisasian dan penampilan data mentah atau hasil observasi maupun penelitian ke dalam bentuk yang terstruktur seperti tabel, grafik, atau diagram agar mudah dipahami dan dianalisis serta diinterpretasikan. Tujuan dari penyajian data yaitu memudahkan interpretasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens yang beragam. Manfaatnya, memudahkan pemahaman, menyederhanakan data kompleks menjadi insight yang mudah dimengerti oleh pembuat kebijakan dan publik. Kemudian, mendukung kebijakan berbasis bukti. Data terstruktur membantu rencana kebijakan yang lebih tepat sasaran dan terukur. Meningkatkan transparansi. Penyajian terbuka memfasilitasi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.
Komunikasi publik, infografis, dan visual mempermudah penyampaian kepada audiens non-teknis. Cara memperoleh data informasi lingkungan yang pertama itu data primer atau langsung, meliputi observasi, yaitu pengamatan secara langsung, kemudian sampling, pengambilan sampel fisik bisa berupa air, tanah, udara untuk diuji lab. Sensor yaitu monitoring otomatis dan real time. Contohnya itu kualitas udara maupun suhu. Kemudian survei dan wawancara, pengumpulan data sosial dan pengetahuan lokal dari masyarakat. Yang kedua itu data sekunder atau tidak langsung, meliputi studi pustaka, bisa melalui literatur, jurnal, maupun laporan ANDAK. Instansi itu dari data BPS, KLH, atau badan resmi lainnya. Database, arsip dari pusat data nasional atau internasional. Teknologi jarak jauh, satelit membantu skala besar. Kemudian drone mengambil gambar resolusi tinggi untuk area spesifik atau yang sulit dijangkau. Yang terakhir itu partisipasi publik, misalnya citizen science, kontribusi masyarakat melaporkan kondisi lingkungan. Bentuk penyajian data lingkungan yang efektif. Yang pertama ada infografis dampak lingkungan, menggabungkan teks, gambar, dan grafik untuk menyederhanakan informasi kompleks mengenai pengelolaan sampah atau perubahan iklim yang secara signifikan meningkatkan pemahaman masyarakat. Kedua, grafik garis untuk tren waktu, sangat cocok untuk menunjukkan perubahan iklim atau data cuaca dari tahun ke tahun, seperti suhu rata-rata tahunan atau penurunan luas hutan. Tiga, diagram batang untuk perbandingan, efektif untuk membandingkan tingkat polusi di berbagai lokasi atau membandingkan volume sampah organik dan organik di berbagai daerah. Keempat, diagram lingkaran, digunakan untuk menunjukkan proporsi atau presentase seperti presentasi jenis sampah dalam total limbah rumah tangga. Kemudian yang terakhir histogram untuk distribusi polusi, sangat baik untuk menganalisis distribusi tingkat polusi udara atau pola curah hujan di suatu wilayah. Berikut contoh penyajian data lingkungan yang efektif. Mengapa kedua contoh itu efektif? Yang pertama, menggunakan diagram lingkaran yang memudahkan kita melihat proporsi. Kemudian warna-warna yang berbeda membantu membedakan jenis sampah. Ketiga, ada sumber data yang jelas. Yang terakhir itu disertai kategori waktu yang menunjukkan tren jangka waktu panjang. Kesimpulannya, penyajian sistematis dan visual mempercepat pemahaman serta pengambilan keputusan berbasis bukti. GIS, dashboard, dan infografis adalah alat strategi untuk menyampaikan data lingkungan. Koordinasi antar lembaga, standar data, dan pelatihan SDM penting untuk memastikan data valid dan berguna. Kemudian dari materi yang saya sampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Saya Budian Safitri, saya ingin bertanya, mengapa penyajian data lingkungan yang komunikatif penting bagi masyarakat umum? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Karena data lingkungan itu kompleks, dengan penyajian visual seperti infografis, masyarakat awam jadi lebih mudah memahami, ikut mengawasi, dan berpartisipasi dalam isu lingkungan. Terima kasih. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Saya Redi Bintang Putranto, izin menanyakan, sebutkan 3 bentuk penyajian data lingkungan dan fungsinya. Terima kasih. Baik. 3 bentuk penyajian data. Yang pertama itu infografis. Ini menyederhanakan informasi kompleks agar menarik dan mudah dipahami publik. Kedua, grafik garis, menunjukkan tren atau perubahan dari waktu ke waktu. Misal suhu tahunan.
Kemudian yang ketiga ada diagram batang. Ini membandingkan data antar kategori atau lokasi, misalnya tingkat polusi antar kota. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya materi C yang akan disampaikan oleh Haryanti. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini langsung saja saya akan mempresentasikan materi saya. Latar belakang, permasalahan lingkungan seperti pencemaran, penumpukan sampah, dan kerusakan alam semakin meningkat sehingga memerlukan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam penanganannya. Di tengah kemudahan akses informasi dari buku, media massa, hingga internet, tidak semua informasi dapat langsung dipercaya keberadaannya. Oleh karena itu, dalam materi menggunakan beragam sumber informasi untuk mengambil keputusan pada Bahasa Indonesia kelas 12 bab 6, siswa diajarkan untuk mengumpulkan, membandingkan, dan menilai informasi dari berbagai sumber agar dapat menentukan solusi lingkungan secara rasional, objektif, dan berdasarkan data yang akurat. Pengertian: menggunakan beragam sumber informasi untuk mengambil keputusan tentang lingkungan adalah proses mengumpulkan dan membandingkan informasi dari berbagai sumber sebelum menentukan tindakan yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Keputusan tersebut harus didasarkan pada data yang akurat, fakta yang jelas, serta pertimbangan dampak jangka panjang dan jangka pendek. Pentingnya menggunakan beragam sumber informasi. Masalah lingkungan seperti pencemaran, penebangan hutan, dan perubahan iklim merupakan persoalan kompleks yang tidak bisa dipahami dari satu sumber saja. Oleh karena itu, diperlukan berbagai referensi agar informasi yang diperoleh lebih lengkap dan tidak menyesatkan. Dengan membandingkan beberapa sumber, seseorang dapat mengetahui penyebab masalah, dampaknya, serta solusi yang paling tepat untuk diterapkan. Berikutnya, jenis-jenis sumber informasi. Beberapa informasi yang dapat digunakan antara lain: 1. Buku dan jurnal ilmiah yang memuat hasil penelitian tentang lingkungan. 2. Media massa seperti surat kabar dan televisi yang menyajikan berita aktual. 3. Situs resmi lembaga lingkungan, misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan World Fund for Nature yang menyediakan data dan laporan terpercaya. 4. Narasumber langsung, seperti guru, aktivis lingkungan, atau tokoh masyarakat setempat. Penggunaan berbagai sumber tersebut membantu memperoleh informasi yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya, langkah-langkah. Langkah-langkah mengambil keputusan. Berikutnya adalah langkah-langkah. Langkah-langkah mengambil keputusan berdasarkan informasi. 1. Mengidentifikasi masalah lingkungan yang terjadi. 2. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. 3. Menganalisis data dan membandingkan pendapat yang ada. 4. Menentukan alternatif solusi. 5. Memilih solusi yang paling efektif dan realistis. 6. Melaksanakan keputusan dan mengevaluasi hasil. Yang berikutnya yaitu cara menilai keakuratan informasi. Untuk menilai keakuratan informasi tentang lingkungan, periksa sumbernya apakah berasal dari pihak yang terpercaya dan kompeten. Pastikan informasi dilengkapi data atau fakta yang jelas. Bandingkan dengan sumber lain, serta perhatikan tanggal penerbitnya agar tetap relevan. Dengan demikian, keputusan yang diambil menjadi tepat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, contoh penerapan dalam kehidupan. Misalnya, sekolah menghadapi masalah sampah plastik yang menumpuk. Untuk mengatasinya, siswa dan guru mencari informasi dari buku tentang pengelolaan sampah, membaca artikel dari situs resmi lembaga lingkungan, serta berdiskusi dengan petugas kebersihan sekolah. Setelah mempertimbangkan berbagai informasi tersebut, sekolah memutuskan untuk menerapkan program pengurangan penggunaan plastik dan kegiatan daur ulang. Keputusan ini diambil berdasarkan informasi yang lengkap sehingga solusi yang dipilih lebih tepat dan bermanfaat bagi lingkungan sekolah.
Kesimpulan, menggunakan beragam sumber informasi sangat penting dalam mengambil keputusan tentang lingkungan. Dengan informasi yang lengkap, akurat, dan terpercaya, keputusan yang diambil akan lebih rasional, efektif, serta mendukung kelestarian lingkungan. Demikian yang saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Saya Fajrin Naila Zahra izin bertanya, mengapa kita perlu menggunakan beragam sumber informasi sebelum mengambil keputusan tentang masalah lingkungan? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Jawabannya yaitu kita perlu menggunakan beragam informasi agar memperoleh data yang lengkap, akurat, dan tidak sepihak. Masalah lingkungan memiliki banyak penyebab dan dampak, sehingga membutuhkan berbagai sudut pandang untuk memahaminya. Dengan membandingkan informasi dari buku, media massa, situs resmi, dan narasumber, keputusan yang diambil akan lebih rasional, tepat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya, bagaimana cara menilai keakuratan informasi yang akan digunakan untuk mengambil keputusan tentang lingkungan? Izin menjawab, keakuratan informasi dapat dinilai dengan memeriksa sumbernya, apakah terpercaya dan kompeten, memastikan adanya data atau fakta pendukung, serta membandingkan dengan sumber lain. Selain itu, tanggal penerbitnya juga harus diperhatikan agar informasi yang digunakan masih relevan dengan kondisi saat ini. Terima kasih yang sudah bertanya. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Yanti. Mari kita lanjutkan ke materi B tentang menjelaskan cerita tentang lingkungan secara runtut yang akan dibawakan oleh Kak Jeff. Saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan cerita tentang lingkungan secara runtut. Secara singkat, bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain dengan alat atau tanpa alat tentang apa yang harus disampaikan. Dalam bentuk pesan, informasi, atau hanya sebuah dongeng yang diperdengarkan dengan rasa menyenangkan. Untuk di kondisi di mana sesuatu tersusun secara teratur, berurutan, dan logis. Jika sesuatu dikatakan runtut, artinya tidak ada bagian yang melompat-lompat atau terputus-putus. Sehingga keterkaitan antara bagian awal hingga akhir terasa sangat jelas. Keruntutan sebuah cerita atau informasi yang disampaikan secara lisan akan membantu pendengar atau audiensnya memahaminya. Sebelum dilakukan penyampaian secara lisan, pembicara juga harus memahami siapa pendengarnya. Di dalam sebuah cerita atau informasi juga kerap disampaikan contoh-contoh agar audiens semakin paham. Menggunakan frasa idiomatis dan bentuk korelatif. Yang pertama, bentuk idiomatis. Bentuk idiomatis adalah gabungan kata yang memiliki makna khusus dan tidak bisa diartikan secara harfiah kata demi kata. Dalam bahasa Indonesia, ini sering berkaitan dengan kelaziman penggunaan atau pasangan kata yang sudah melekat secara budaya. Ciri khas, jika salah satu katanya diganti, meskipun sinonim, maka akan terasa aneh atau salah. Contoh penggunaan yang tepat: berdasar atas, berdasarkan, berkaitan dengan, disebabkan oleh, bukan disebabkan karena. Yang kedua, bentuk korelatif. Bentuk korelatif adalah pasangan kata penghubung konjungsi yang digunakan secara bersamaan untuk menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa yang memiliki kedudukan setara. Ciri khas, mereka adalah pasangan tetap. Jika Anda menggunakan kata pertama, kata kedua wajib muncul agar kalimatnya logis. Contoh pasangan yang benar: baik ayah maupun ibu setuju. Tidak, tetapi ia tidak malas, tetapi sedang sakit. Jangankan besok, hari ini pun kamu sanggup menyelesaikannya. Cara menjelaskan cerita tentang lingkungan secara runtut.
Yang pertama, tentukan titik awal atau kondisi ideal. Mulailah dengan mendeskripsikan kondisi lingkungan sebelum terjadi masalah atau perkenalkan latar tempat secara spesifik. Yang kedua, identifikasi masalah atau pemicu komplikasi. Jelaskan peristiwa atau kebijakan yang mengubah kondisi tersebut. Gunakan data untuk memperkuat penjelasan. Yang ketiga, susun urutan sebab akibat atau kausalitas. Gunakan kata hubung untuk menyambungkan fakta-fakta yang terjadi. Di sini Anda membangun alur yang logis. Langkah, hubungkan masalah dengan dampaknya bagi ekosistem dan warga. Kata kunci, oleh karena itu dampaknya hal ini mengakibatkan. Yang keempat, berikan analisis atau kritik evaluasi. Jangan hanya bercerita, tetapi berikan sudut pandang kritis. Apakah penanganan pemerintah sudah cukup? Apakah kesadaran masyarakat masih rendah? Terus yang terakhir ada rumuskan solusi dan harapan. Resolusi. Tutup cerita dengan langkah konkret yang bisa diambil atau pesan moral yang ingin disampaikan. Sekian presentasi dari saya. Adakah yang mau bertanya? Saya Haryanti Kusumaningrum, izin bertanya. Mengapa dalam bentuk idiomatis kita tidak boleh mengganti kata dengan sinonimnya secara sembarangan? Berikan contohnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Karena bentuk idiomatis didasarkan pada kelaziman atau pasangan tetap secara budaya, jika diganti, makanya jadi aneh. Contoh, kita harus menggunakan disebabkan oleh, bukan disebabkan karena, meskipun secara makna keduanya merujuk pada alasan. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Saya Risati Farhanadini ingin bertanya, dalam menyusun cerita tentang lingkungan, mengapa kita disarankan memulai dengan kondisi ideal? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Agar audiens memiliki titik acuan atau perbandingan dengan mendeskripsikan kondisi awal yang baik, kontras masalah yang muncul di tahap berikutnya akan terasa lebih kuat dan menyentuh sisi emosional audiens. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kaja. Sekarang materi E tentang menulis cerita pendek bertema lingkungan yang akan dibawakan oleh Aulia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu menulis cerita pendek bertema lingkungan. Untuk latar belakangnya, lingkungan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Saat ini banyak permasalahan lingkungan seperti sampah, pencemaran, banjir, dan pemanasan global yang terjadi di sekitar kita. Melalui cerita pendek, kita dapat menyampaikan pesan moral dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Oleh karena itu, pembelajaran menulis cerpen bertema lingkungan sangat penting agar siswa mampu berkreasi sekaligus peduli terhadap alam. Sangkaan membuka web. Ya. Untuk pengertian cerita pendek adalah karya sastra berbentuk prosa fiksi yang menceritakan suatu peristiwa secara singkat dan padat, serta memiliki satu konflik utama. Untuk ciri-ciri cerpen yaitu satu, cerita relatif singkat, kedua memiliki satu konflik utama, ketiga jumlah tokoh terbatas, dan yang keempat mengandung pesan atau amanat. Selanjutnya pengertian tema lingkungan. Tema lingkungan adalah gagasan utama cerita yang secara khusus membahas masalah lingkungan tertentu yang terjadi di sekitar kita. Contoh tema yang lebih spesifik yaitu satu,
dampak kebiasaan membuang sampah plastik di sungai desa. Yang kedua, upaya Siswa membersihkan lingkungan sekolah dari sampah. Yang ketiga, akibat Penebangan liar terhadap kehidupan hewan di hutan. Yang keempat, bahaya limbah pabrik terhadap kesehatan warga di sekitar. Yang kelima, Gerakan penghijauan untuk mencegah banjir di lingkungan rumah. Tema yang spesifik akan membuat cerita lebih fokus, jelas, dan mudah dikembangkan. Ada juga unsur-unsur cerpen. Yang pertama ada tema, kedua tokoh, yang ketiga latar, keempat alur, yang kelima sudut pandang, dan keenam amanat. Untuk langkah-langkah menulis cerpen itu ada 12. Yang pertama menentukan tema yang spesifik. Kedua, pilih masalah lingkungan yang jelas, misalnya sampah plastik di sungai atau kebersihan sekolah. Yang ketiga, menentukan tokoh dan karakter. Yang keempat, tentukan siapa tokoh utama dan sifatnya. Yang kelima, menentukan latar cerita. Yang keenam, pilih tempat waktu yang sesuai, seperti sekolah, desa, hutan, atau sungai. Yang ketujuh, menyusun alur cerita. Yang kedelapan, buat urutan peristiwa dari awal munculnya konflik hingga penyelesaian. Yang kesembilan, mengembangkan konflik. Yang kesepuluh, masukkan masalah lingkungan sebagai inti konflik cerita. Kesebelas, menutup dengan amanat. Dan yang terakhir, berikan pesan moral tentang pentingnya menjaga dan mencintai lingkungan. Contoh singkat cerpen bertema lingkungan. Judul Sungai yang kembali bersih. Suatu pagi jika melihat sungai di dekat sekolahnya dipenuhi sampah plastik. Airnya keruh dan berbau tidak sedap. Padahal dulu sungai itu jernih dan sering digunakan warga untuk bermain dan mencuci. Jika merasa prihatin, dia mengajak teman-temannya untuk membersihkan sungai dan membuat poster ajakan menjaga kebersihan. Awalnya hanya sedikit yang peduli, tetapi lama-kelamaan keluarga sekitar ikut membantu beberapa minggu kemudian. Sungai mulai terlihat lebih bersih. Warga pun sadar bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Untuk amanat dari cerpen ini yaitu lingkungan yang bersih tercipta dari kepedulian dan kerjasama semua orang. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi saya. Menulis cerita pendek bertema lingkungan merupakan kegiatan yang bermanfaat karena dapat melatih kreativitas dan kemampuan menulis siswa. Melalui cerpen, kita dapat menyampaikan pesan moral tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Dengan demikian, menulis cerpen bertema lingkungan tidak hanya menghasilkan karya sastra, tetapi juga menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab terhadap alam sejak dini. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya Mudiata Fitri. Saya ingin bertanya, mengapa tema harus dibuat spesifik saat menulis cerpen bertema lingkungan? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Agar cerita tidak melebar kemana-mana dan lebih terarah. Jika temanya spesifik, kita akan lebih mudah mengembangkan alur cerita dan pesan yang ingin disampaikan jika menjadi lebih jelas. Mungkin cukup. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Gaji Syarifar, izin bertanya. Bagaimana cara mengembangkan konflik dalam cerpen bertema lingkungan? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Caranya dengan mengangkat masalah lingkungan yang sering terjadi, misalnya sungai yang kotor karena sampah. Kemudian diceritakan dampaknya, cara usaha tokoh dalam mengatasi masalah tersebut, sampai muncul pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Aulia. Selanjutnya materi F tentang menulis indah dengan gaya bahasa yang akan disampaikan oleh Randy. Saya persilahkan. Ya, saya akan mempresentasikan tentang menulis indah dengan gaya bahasa. Apa itu menulis indah? Bahasa yang menarik. Menulis dengan bahasa yang menarik, tidak kaku dan mengalir seperti air sungai yang jernih. Nilai estetika tinggi. Memiliki nilai estetika tinggi yang membuat pembaca terpesona dan terhanyut dalam tulisan. Membangkitkan perasaan dan imajinasi pembaca, menciptakan koneksi emosional yang mendalam. Pengertian gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa adalah penulis menggunakan kata-kata secara khas untuk memperindah tulisan, memperkuat makna, dan memberi kesan yang mendalam. Memperindah, mengubah tulisan biasa menjadi karya seni yang indah dipandang. Memperkuat, menegaskan makna pesan agar lebih terekam di benak pembaca. Memberi kesan, menciptakan dampak emosional yang mendalam dan tak terlupakan. Tulisan tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga menyentuh hati pembaca. Tujuan menulis dengan gaya bahasa lebih hidup, membuat tulisan lebih hidup dan tidak membosankan. Gaya bahasa memberikan nyawa pada setiap kalimat, membuat pembaca ingin terus membacanya. Dua, menarik perhatian pembaca sejak kalimat pertama. Dengan gaya bahasa yang tepat, pembaca akan terpikat dan penasaran dengan isi tulisan. Mendalam, menyampaikan kesan secara lebih mendalam, makna yang tersirat dan lebih kuat daripada makna yang tersurat. Menciptakan lapisan pemahaman. Kesan emosional, menimbulkan kesan emosional yang kuat. Gaya bahasa mampu membuat pembaca tertawa, menangis, marah, atau tergerak bertindak. Contoh gaya bahasa yang sering digunakan. Yang pertama yaitu personifikasi, memberikan sifat manusia pada benda mati atau konsep abstrak sehingga terasa lebih hidup dan relatable. Contoh, bumi menangis melihat hutan-hutan yang gundul. Yang kedua, metafora, perbandingan langsung tanpa kata pembanding seperti atau bagai, menciptakan kesan yang kuat. Contoh, hutan adalah paru-paru dunia. Yang ketiga adalah simile, perumpamaan yang menggunakan kata pembanding seperti bagai atau laksana. Contoh, air sungai jernih seperti kristal. Yang keempat, hiperbola, ungkapan yang lebih-lebihkan untuk menekankan suatu keadaan atau perasaan secara dramatis. Contoh, sampah menggunung setinggi langit. Detail gaya bahasa, personifikasi, dan metafora. Personifikasi, memberikan sifat manusia pada benda mati atau konsep abstrak sehingga terasa lebih hidup dan dapat berinteraksi. Contoh kalimat, angin berbisik lembut di antara pepohonan seolah-olah bercerita tentang rahasia alam. Yang kedua, metafora, pembandingan langsung tanpa kata pembanding seperti atau bagai, menciptakan kesan yang kuat dan langsung. Hutan adalah paru-paru dunia yang menyuplai oksigen bagi semua makhluk. Detail gaya bahasa, simile, dan hiperbola. Simile, definisi perbandingan dengan kata pembanding seperti, bagai, laksana, atau bak.
Contoh kalimatnya, sungai itu mengalir seperti air mata bumi yang tak pernah kering. Selanjutnya, hiperbola, definisi ungkapan yang dilebih-lebihkan dari keadaan sebenarnya untuk menekankan suatu hal secara dramatis. Tujuannya untuk menciptakan efek dramatis dan menarik perhatian pembaca akan suatu kondisi. Contoh kalimat, sampah menggunung setinggi langit membuat kota ini sesak napas. Bagian 4, penerapan dalam tulisan bertema lingkungan. Sebelum kalimat biasa, hutan itu rusak karena penebangan liar. Ini tulisannya, aku kurang menarik perhatian dan tidak membangkitkan emosi, kesan kurang mendalam. Dan sesudah dengan menulis dengan gaya indah, hutan itu menipis pilu setelah pohon-pohonnya ditebang tanpa belas kasihan. Menjadikan teks ini lebih hidup, menyentuh, menarik perhatian pembaca, membangkitkan empati, pesan lebih mendalam dan kuat. Kesimpulan, menulis indah dengan gaya bahasa berarti menggunakan majas secara tepat agar tulisan menjadi lebih bermakna dan menyentuh. Agar lebih menarik, tulisan menjadi lebih menarik dan tidak membosankan untuk dibaca. Lebih hidup, kata-kata terasa hidup dan mampu berinteraksi dengan pembaca, dan lebih bermakna, pesan tersampaikan dengan lebih dalam dan bermakna. Pada tema lingkungan, gaya bahasa membantu pembaca lebih peduli dan tergerak menjaga alam. Gaya indah bukan hanya menyampaikan, tapi juga membangunkan hati. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Izin bertanya, saya ada yang Mikrofon. izin Bertanya, saya Delia Bun. Mengapa kalimat dengan gaya bahasa dianggap lebih efektif dibandingkan kalimat biasa? Baik, izinkan saya menjawab. Karena kalimat dengan gaya bahasa lebih ekspresif, imajinatif, dan emosional, sehingga pesan yang disampaikan lebih kuat dan mudah diingat oleh pembaca dibandingkan kalimat yang bersifat datar dan info. Sudah. Apakah ada pertanyaan dari lain? Saya Haryanti Kusumaningrum. Kurang tahu ya. Saya Haryanti Kusumaningrum izin bertanya. Jelaskan hubungan antara gaya bahasa dan nilai estetika dalam sebuah teks. Baik, saya akan menjawabnya. Gaya bahasa merupakan unsur utama pembentuk nilai estetika karena melalui pilihan kata dan majas yang tepat, teks menjadi lebih indah, harmonis, dan enak dibaca. Sudah. Tidak ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, saya akan mengakhiri presentasi saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Randy. Mari kita lanjutkan ke materi G, yaitu mengidentifikasi akurasi perwatakan, alur, dan situasi sosial kemasyarakatan di dalam cerpen atau novel yang akan dibawakan oleh Ori. Saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang identifikasi akurasi perwataan, alur, dan situasi sosial kemasyarakatan dalam cerpen atau novel. Yang pertama, pengertian akurasi perwataan. Akurasi perwataan adalah ketepatan penggambaran sifat, sikap, dan perilaku tokoh dalam cerita, sehingga terlihat logis, konsisten, dan sesuai dengan latar belakang tokoh. Tokoh yang digambarkan harus memiliki sifat yang jelas dan tidak berubah-ubah secara tiba-tiba tanpa alasan yang masuk akal.
Ciri-ciri akurasi perwatakan, sifat tokoh konsisten dari awal hingga akhir cerita, perilaku tidak sesuai dengan situasi dan latar belakangnya, tindakan tokoh dapat dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, pengertian alur. Alur adalah ketepatan penyusunan peristiwa dalam cerita sehingga berjalan runtut, logis, dan memiliki hubungan sebab akibat. Alur yang baik membuat cerita mudah dipahami dan menarik untuk diikuti pembaca. Tahapan struktur alur, pengenalan, orientasi, bagian awal cerita yang memperkenalkan tokoh, latar tempat, waktu, dan situasi awal cerita. Kedua, munculnya konflik, bagian ketika mulai muncul masalah atau pertentangan yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Ketiga, klimaks, puncak konflik, bagian paling menegangkan dalam cerita ketika konflik mencapai titik tertinggi. Yang keempat, anti klimaks atau penyelesaian, bagian ketika konflik mulai mereda dan masalah yang terjadi mulai menemukan penyelesaian. Ketiga, pengertian situasi sosial kemasyarakatan. Situasi sosial kemasyarakatan adalah gambaran kehidupan masyarakat dalam cerita seperti kebiasaan, budaya, kondisi ekonomi, dan hubungan sosial antar tokoh. Situasi sosial harus sesuai dengan kenyataan agar cerita terasa lebih nyata dan mudah dipercaya oleh pembaca. Ciri situasi sosial yang akurat, sesuai dengan kehidupan masyarakat nyata, menggambarkan budaya dan kebiasaan masyarakat, menunjukkan hubungan sosial antar tokoh dalam masyarakat. Identifikasi akurasi perwatakan alur dan situasi sosial dalam novel Kemarau karya A.A. Nafis. Yang A, akurasi perwatakan. Tokoh Sultan Buana digambarkan sebagai pribadi yang tegas, rasional, bekerja keras, dan ingin membawa perubahan bagi masyarakat desa. Sikapnya konsisten dari awal hingga akhir cerita, terutama dalam menghadapi masyarakat yang masih berpikir tradisional. Yang kedua, masyarakat desa digambarkan cenderung pasrah terhadap keadaan dan masih percaya pada kebiasaan lama. Gambaran ini sesuai dengan kondisi sosial pedesaan pada masa itu, sehingga perwataannya terasa realistis dan akurat. Yang B, alur cerita. Yang pertama, pengenalan. Cerita dimulai dengan kondisi sebuah desa yang mengalami kemarau panjang dan kehidupan masyarakat yang sulit. Yang kedua, munculnya konflik. Sultan Buano mencoba mengajak masyarakat untuk berpikir lebih rasional dan berusaha mengatasi masalah, tetapi sebagian masyarakat menolak. Yang ketiga, klimaks. Terjadi pertentangan antara Sultan Buano dengan masyarakat yang masih mempertahankan pola pikir lama. Keempat, penyelesaian. Sebagian masyarakat mulai menyadari pentingnya usaha dan perubahan dalam menghadapi masalah kemarau. Yang terakhir, C, akurasi. Situasi sosial masyarakat. Situasi sosial dalam novel menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang mengalami kemarau panjang, kesulitan ekonomi, serta pola pikir tradisional yang masih kuat. Kondisi ini sesuai dengan realitas sosial masyarakat pedesaan pada masa itu. Penggambaran hubungan antar warga, kepercayaan terhadap adat dan tokoh agama, serta sikap gotong royong mencerminkan keadaan sosial yang nyata. Oleh karena itu, latar sosial dalam novel ini dapat dikatakan akurat dan relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Kesimpulan, dalam menganalisis cerpen atau novel, penting untuk memperhatikan akurasi perwataan, alur dan situasi sosial kemasyarakatan. Perwatakan yang konsisten membuat tokoh terasa nyata, alur yang runtut memudahkan pembaca memahami jalannya cerita, dan situasi sosial yang realistis membuat cerita lebih sesuai dengan kehidupan masyarakat. Pada novel Kemarau karya A.A. Nafis, ketika unsur tersebut digambarkan dengan baik melalui tokoh Sultan Buano, alur cerita yang jelas dari pengenalan hingga penyelesaian, serta latar kehidupan masyarakat desa yang realistis. Dengan demikian pembaca dapat lebih memahami pesan moral dan kritik sosial yang disampaikan dalam novel tersebut. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Randy Bintanur Putranto, izin bertanya, mengapa perubahan sifat tokoh secara tiba-tiba tanpa alasan logis?
dapat menunjukkan bahwa perwataan dalam cerita tidak akurat. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Mengapa bisa seperti itu? Karena akurasi perwatakan menuntut sifat tokoh konsisten dan sesuai dengan latar belakang. Sehingga perubahan yang tidak memiliki sebab yang jelas membuat tindakan tokoh tidak logis dan sulit dipercaya oleh pembaca. Ada pertanyaan lain? Baik, Izin bertanya. Mengapa konflik antara Sultan Duano dan masyarakat desa menjadi bagian penting dalam pembentukan klimaks cerita? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Karena pertentangan antara pemikiran rasional Sultan Duano dan pola pikir tradisional masyarakat menyebabkan konflik mencapai titik paling tegang sehingga membentuk klimaks dalam alur cerita. Ada yang bertanya lagi? Tidak. Jika tidak ada, saya akhiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ori. Terakhir, materi H yaitu menyajikan instruksi kompleks dalam bentuk karya video oleh Anggun. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan materi yaitu video instruksi untuk edukasi lingkungan. 1. Memahami konsep instruksi lingkungan. Mana dasar-dasar instruksi dan penerapannya dalam konteks edukasi lingkungan. Apa itu edukasi lingkungan? Definisi instruksi. Instruksi adalah arahan atau petunjuk yang mengandung ide pokok tentang bagaimana melakukan atau membuat sesuatu. Dalam konteks lingkungan, instruksi berfungsi sebagai panduan untuk melakukan aktivitas yang mendukung kelestarian dan keberlanjutan. Konteks lingkungan, instruksi lingkungan fokus pada perilaku dan aktivitas yang dapat dilakukan individu atau komunitas untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan kesadaran akan isu lingkungan, mendorong partisipasi dalam pelestarian alam. Contoh instruksi lingkungan, cara memilah sampah rumah tangga, paduan menanam pohon di perkarangan, teknik menghemat air di rumah. Instruksi lingkungan yang baik dapat dipahami dengan jelas. Instruksi yang baik harus mudah dipahami oleh audiens tanpa memerlukan penjelasan tambahan. Gunakan bahasa yang jelas dan hindari ambiguitas. Langkah-langkah konkret. Setiap langkah harus praktis dan dapat dilaksanakan. Audiens harus tahu persis apa yang harus dilakukan pada setiap tahapan. Bahasa sesuai audiens, sesuai bahasa dan gaya penyampaian dengan karakteristik audiens. Gunakan istilah yang familiar bagi mereka. Mampu mengubah perilaku. Tujuan akhir instruksi lingkungan adalah mengubah perilaku menuju kebiasaan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Instruksi yang efektif bukan hanya memberitahu apa yang harus dilakukan, tapi juga mengapa itu penting dan bagaimana melakukannya dengan benar. Jenis-jenis instruksi. Instruksi simpleks versus kompleks. Instruksi sederhana. Karakteristik mudah diikuti dan dipahami. Sedikit langkah 1-5 langkah. Tidak memerlukan pengetahuan teknis. Dapat dilakukan segera. Contoh dalam konteks lingkungan. Cara memilah sampah rumah tangga, cara menanam pohon, cara menghemat air. Kompleks. Instruksi kompleks. Karakteristik memerlukan pemahaman mendalam. Banyak langkah. 6 lebih langkah, memerlukan pengetahuan teknis, memerlukan persiapan dan perencanaan. Contoh dalam konteks lingkungan, proses daur ulang komprehensif, cara membuat kompos takakura, penggunaan teknologi hijau. Manfaat video instruksi untuk lingkungan. Mengapa video adalah medium yang efektif untuk edukasi lingkungan?
Video dalam edukasi lingkungan. Visualisasi. Video dapat memperlihatkan proses pelestarian lingkungan secara langsung, sehingga audiens dapat melihat langkah-langkah dengan jelas dan tepat. Demonstrasi teknik yang akurat. Contoh kasus nyata. Visual yang mengenaskan. Contoh sebuah gambar bernilai 1000 kata dan video bernilai jutaan gambar. Interaktivitas. Video dapat dilengkapi dengan elemen interaktif untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan audiens tentang isu lingkungan. Kuis dan pertanyaan. Simulasi interaktif, tantangan dan misi. Contoh, interaktivitas membuat pembelajaran menjadi pengalaman, bukan sekedar informasi. Daya tarik. Dengan penggunaan bahasa yang relevan dan menarik, video dapat lebih menarik perhatian, terutama bagi generasi muda. Storytelling yang kuat, musik dan efek suara, format yang viral. Contoh, konten yang menarik akan dibagikan dan pesan lingkungan akan menyebar. Langkah-langkah membuat video instruksi efektif. 7 langkah membuat video lingkungan. 1. Tentukan tujuan. Tentukan tujuan edukasi lingkungan yang ingin dicapai. Apa yang ingin audiens lakukan setelah menonton. Contoh, mengurangi penggunaan plastik. 2. Identifikasi audiens. Kenali siapa audiens target. Sesuaikan bahasa dan gaya dengan karakteristik mereka. Contoh, remaja gunakan gaya modern. 3. Simpulkan proses. Buatlah urutan langkah-langkah yang jelas dan tidak boleh tertukar. Susun secara logis. Contoh, persiapan, eksekusi, evaluasi. 4. Gunakan bahasa sederhana. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Menjadi jargon teknis yang membingungkan. Contoh, sampah, bukan segregasi waste. 5. Manfaat teknologi. Gunakan teknologi untuk merekam dan mengedit. Masukkan elemen visual yang mendukung. Contoh, grafik, animasi, dan gambar. 6. Edit dan revisi. Tonton kembali untuk memastikan semua langkah disampaikan dengan jelas. Contoh, sederhanakan bagian yang rumit. 7. Gunakan media sosial. Manfaat seperti YouTube, Instagram, atau TikTok untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Sesuaikan format dengan platform. Kesimpulan. Video instruksi untuk perubahan lingkungan menyajikan informasi dalam bentuk karya audio video adalah cara yang efektif untuk menyampaikan informasi lingkungan. Dengan memahami konsep instruksi, menyusun langkah-langkah dengan jelas, dan memanfaatkan teknologi, kita dapat menciptakan video yang tidak hanya informatif tetapi juga menarik dan mampu menginspirasi perilaku menuju keberlanjutan. Pesan utama, setiap video instruksi lingkungan yang Anda buat adalah benih perubahan. Mulailah dari langkah kecil, konsisten, dan lihatlah dampak penyebar. Tindakan selanjutnya, pilih topik lingkungan yang ingin Anda edukasikan, rancang skrip dan storyboard video Anda, mulai produksi dan bagikan ke dunia. Apakah ada yang ditanyakan? Baik izin bertanya, mengapa video efektif untuk edukasi lingkungan? Terima kasih. Sebentar. Izin menjawab, bisa memvisualisasikan proses dan contoh nyata dengan jelas. Dapat ditambahkan elemen interaktif untuk meningkatkan pemahaman, lebih menarik perhatian, terutama generasi muda. Retensi informasi mencapai 95%. Apakah yang ada yang ditanyakan lagi? Izin, saya ingin bertanya, apa saja langkah membuat video instruksi lingkungan yang efektif? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Ada 7 langkah. Pertama, tentukan tujuan. Misal, kurangi penggunaan plastik. 2. Identifikasi audiens. Misal, remaja dengan gaya modern. 3. Susun urutan proses secara logis. 4. Gunakan bahasa sederhana. 5. Manfaatkan teknologi dengan elemen visual. 6. Edit dan revisi video. 7. Bagikan melalui media sosial yang sesuai. Sekian presentasi dari saya.
Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Anggun. Tak terasa 8 subbab materi pada bab 6 telah kita presentasikan semuanya. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perilaku yang kurang berkenan selama presentasi berlangsung. Sekian kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.